Wah, welcome back di Crown Podcast ya, tentunya bersama Febri dan Kak Brinda. Hai. Dan kali ini kita ditemani sama dua pria tampan di depan Asik. kita. Ada Asik. Ko Franky dan Ko Yesua. Dua well kondang kita guys. Yes, bener banget. Nah, tapi sebelum kita bincang-bincang lebih lagi, kita mau berdoa bersama ya. Mari Bapak Ibu teman-teman, saya undang kita untuk berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkenan-Mu Bapak. Sebab pada hari ini Tuhan, baik Febri maupun Kak Brinda sangat bersyukur karena di hadapan kami Tuhan, Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Tuhan yang siap membagikan berkat-Nya Tuhan. Baik Ko Yesua maupun Ko Franky Tuhan, kami percaya Tuhan, ini bukan podcast biasa Tuhan, melainkan lewat mereka Tuhan, Engkau akan berbicara banyak Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan Tuhan, boleh terberkati Tuhan dari kesaksian hidup mereka Tuhan, dari pelayanan mereka Tuhan, dan dari apapun yang mereka sampaikan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pendengar kami Tuhan, biarlah saat ini yang mungkin sedang mengalami beban yang berat Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan, memberikan solusi Tuhan, biar Engkau memberkati setiap kami yang ada baik di tempat ini maupun di rumah. Dan setiap kita yang siap mendengarkan podcast ini bersama katakan Amin. Wih, ini gak janjian tapi bajunya senada ya. Senada. Iya, hitam Iya. putih. Dengan surga enggak? Iya. Oh, iya. Lagu dong. Celana gua abu-abu juga loh. Oh iya bener juga ya. Bener-bener sehati ya. Kayaknya Iya. enggak sih, ini mereka pasti janjian. Enggak ya? Enggak. Kita kemarin kita aja baru ngecek loh, beli tiket Terus? ke luar negeri. Loh, katanya satu pesawat. Padahal tujuannya beda. Oh tujuannya beda. Tapi Negara sama-sama. yang sama, beda kota. Iya, Tapi lucunya bisa berangkat bareng. berangkat Wow. bareng. Kita Emang sehati Chemistry-nya. banget. Chemistry-nya dapat banget. sekali Yesus namanya Yesus nih. Kali Yesus selamanya Yesus. No the bad deh. Bener banget. Nah, aku yakin banget ya Kak Bren ya. Pasti di luar sana tuh udah pada kenal sama Ko Franky dan Ko Yesua. Tapi boleh Amin. ya Iya. perkenalan dikit lagi mungkin ya. Iya. Mungkin ada banyak yang pengen tahu sedikit nih cerita dikit aja sih tapi tentang profilnya Ko Franky dan Ko Yesua. Siapa duluan ya? Bebas. Ko Bebas. Franky. Yaudah. Yang lahir duluan. Ayo lah dulu. Jadi ketahuan ya. Oke, perkenalkan nama saya Franky Kuncoro, asli dari kota Solo. Yes. Sekarang udah beristri 1, Yes. beranak 2. Anak saya sekarang umurnya 8 sama 6 tahun, cowok semua. Wow. Apalagi kesibukan? Kesibukan. Ya, seputar dunia pelayanan. Ada pelayanan pribadi juga, ngebangun sebuah worship training center, pusat pelatihan pujian penyembahan. Namanya Unlimited Worship. Itu aja sih. Biasa. Itu aja dilakukan. Itu aja sih. Itu aja sih. Itu aja katanya. Itu aja agak berat tapi ya. Berat banget Berat itu. banget tuh. Tanggung jawabnya berat ya. Iya berat banget. Aku Yesus Abraham. Aku Tuhan percayakan untuk melayani di dunia worship dan juga sebagai singer songwriter di Eccles Story. Aku beristri 1, anak 1, anakku umur 1 tahun 2 bulan. Berencana untuk nambah anak, tidak bisa nambah istri ya. Oh iya jangan kok jangan. Jangan. Ko Franky udah side eye nih. Iya udah saya tahu. Itu aja sih kesibukan sekarang, yaitu pelayanan, manggung sama Eklat dan bantuin Ko Kiki. Bantuin. Bantuin di rumahnya nyapu-nyapu. Plot twist ya. Iya begitulah Ya. ceritanya. Wow. Wow, sibuknya memang worship leader banget ya dua-duanya. Iya, Nah, dua-duanya. ini kalau kita kan kenalnya sih memang udah Ko Franky sama Ko Yesua tuh memang worship leader. Tapi kita pengen tahu nih waktu pertama pengalaman pribadi sama Tuhan kan biasanya tuh yang memorable gitu lah. Iya. Mungkin dari Ko Franky bisa ceritain nggak awalnya ketemu sama Tuhan Yesus tuh gimana? Ngeri banget awalnya. Ya, ampun ya Bu. Ada pengalaman pribadi gitu lah ya Pak Tuhan Biar gitu. sesuai lagunya mengikut Yesus. loh. Selamat Yesus, selamat Yesus. Ya semuanya tuh bermula karena kemenangan terjadi di sini. Waktu itu rasanya udah nggak sanggup tapi cuma Yesus yang kuandalkan. Judul lagu terus di mention ya. Judul lagu terus. Jadi kalau aku tuh sebenarnya dari apa lahir memang udah ada di lingkungan keluarga yang udah kenal Tuhan sebenarnya. Tapi kalau apa papa mama juga udah ada di dunia pelayanan. Tapi mungkin momentum awalnya sebenarnya mulai apa ya benar-benar mengenal Tuhan ya. Pertama memang lihat kehidupan orang tua. Jadi ada musim di mana papi mami saya tuh benar-benar ngalamin sudah hampir meninggal mereka. Sudah hampir meninggal. Papi waktu itu kena sakit hernia dan dokter udah ngevonis udah mau meninggal, tapi
lewat sebuah pengalaman rohani. Again, singkat cerita papi disembuhkan. Jadi dia punya pengalaman dibawa ke surga dan segala macam itu dari papi. Dan akhirnya melihat perubahan kehidupan papi yang luar biasa. Mami juga sama, udah pernah di titik kritis secara jasmani, kehabisan cairan dan tapi singkat cerita jam 3 pagi di rumah sakit ada dokter yang visit, dia nggak tahu itu siapa. Dokternya cuma tersenyum dan paginya tiba-tiba sembuh. Gitu doang. Wow. Jadi itu ngalamin pengalaman kayak gitu ngelihat dari orang tua dulu bagaimana mereka dibentuk, diproses dan baru aku ngalamin setelah itu aku ngalamin umur 9 tahun, nggak lama setelah itu aku jatuh dari ketinggian 6 meter. Astaga. Aku tuh suka main layang-layang. Anak kampung banget ya beneran. Ngejar pedotan bukan? Enggak, itu di atap rumah. Oh, di atap. Di atap rumah. Di atap naik. rumah. Naik. Jadi pulang sekolah main layang-layang jam 2 siang gitulah. Nah, kan main layang-layang nggak jago ya. Kalau main layang nggak jago tuh kan main sambil mundur. Oh iya. Nah lupa di belakang. saking serunya di belakang itu udah tinggal beberapa meter itu nggak sadar kalau itu udah ujung dari atap rumah. Aduh. Jatuh. Wah, Umur 9 tahun tuh kelas 3 SD. 6 meter. Terus jatuh habis itu pingsan. Nah, sebelum pingsan ya udah pingsan. Nah, waktu jatuh tuh gini, kalau orang orang tua zaman dulu tuh. Biasanya rumahnya itu mesti ada sumur tua. Iya. Zaman dulu banget ya, kita Iya, ngomong iya, zaman dulu banget ya. Jadi itu aku waktu jatuh mulut ini kebentur sumur tua itu. Habis itu ya pingsan, tangan patah. Dalam perjalanan ke rumah sakit mulai ngalamin mujizat. Jadi waktu ketika mulai sadar gitu on the way ke rumah sakit, papi tiba-tiba ngomong kayak gini, kamu ikut papi nyembah Tuhan. Itu pengalaman pertama benar-benar. Namanya anakku umur 9 tahun. Suruh nyembah Disuruh Tuhan apa gitu nurut ya. Iya. Itu pendarahan udah luar biasa hebatnya, tangan patah. Tapi ikutan papi nyembah Tuhan luar biasa ketika menyembah. Dari awalnya darah itu keluar begitu banyak, tiba-tiba kayak ada yang menutup keran pendarahan. Dan singkat cerita darah membeku, akhirnya nggak keluar darah lagi. Sampai di rumah sakit ngalami mujizat yang awalnya ada di kursi itu sobek sekitar 3 cm waktu dicek. Besok paginya mau di operasi, tiba-tiba lukanya lenyap. Wow. Luar biasa. Itu nggak masuk akal. Tapi memang prosesnya nggak gampang ya, maksud gini. Ketika sampai di rumah sakit udah di IGD waktu itu, habis itu kan baru bisa operasi itu besoknya. Nah, dapat kamar di rumah sakit sama papiku langsung diajakin nyembah lagi. Dan akhirnya dia itu nggak pernah tahu kan. Aku cuma dikasih pereda rasa sakit, dikasih painkiller. Besoknya tiba-tiba terjadi mujizat. Nah, ini tangan patah, mestinya dokter ngomong 6 bulan, tapi waktu itu cuma 2 minggu dan akhirnya ngalami kesembuhan. Jadi benar-benar itu pengalaman pertama yang benar-benar kita ngomongin supranatural. Nah, pengalaman kedua yang buat aku akhirnya bisa kenal siapa Tuhan tuh gara-gara aku tuh ulang tahun yang ke-13. Nah, ulang tahun ke-13 anak Solo kan, pengennya main ke Jogja, kota yang lebih besar, ya kan. Nah, sampai main ke Jogja, mau main ke Jogja, tapi papi ngomong gini, hari ini kita akan ke Jogja kalau siang ini nggak ada tamu di rumah, karena rasanya bakal ada tamu di rumah gitu. Siapa gitu? Aku udah berdoa, nggak mungkin ada tamu yang dari luar kota ke rumah. Jam 12 lewat tuh, tuh tamunya nggak ada kan? Jam 1 orangnya datang. Jadi lihat mukanya tuh kesel banget gitu loh. Gara-gara mereka nggak jadi berangkat ke Jogja. Udah kan? Akhirnya hari ini papiku ngomong gini, hari ini kamu nggak jadi berangkat karena papi minta kamu hari ini pertama kali melayani di gereja sebagai seorang singer di gereja. Wah, kesel banget, udah nggak jadi pergi ke Jogja. Padahal waktu itu mau beli sepatu ke salah satu toko di Jogja, nggak jadi, pokoknya batal semua lah, disuruh pelayanan. Kesel banget. Tapi hari itu luar biasanya, malam itu ketika aku tugas singer pertama kali di gereja, nah khotbah yang disampaikan, jadi yang datang ke rumah tuh yang khotbah malam itu. Jadi itu muka nggak pernah lupa tuh sampai hari ini. Terus mungkin lagi nonton om, tante. Masih ingat sampai sekarang ya? Masih ingat sampai sekarang. Orangnya udah nggak ada, Pak. Orangnya udah nggak ada. Oke. Salah satu legend lah di dunia persilatan rohani, satu legend. Nah,
Hari itu dia khotbah tentang menyerahkan hidup. Jadi hari itu papi doain aku, serahkan hidupmu buat Tuhan. Jadi nangis. Nah, luar biasanya itu pengalaman benar-benar aku nggak pernah nangis, benar-benar kayak nggak tahu kenapa aku cuma merasakan kasih Tuhan hari itu dan segala macam. Nah, akhirnya aku ngomong sama Tuhan, aku serahkan hidupku sama Tuhan. Sekarang nggak tahu tuh bakal kemana kan. Itu umur 13 tahun. 2 minggu setelah itu ada temannya papi lagi datang dari Belanda, orang Indonesia tapi dari Belanda. Dia tiba-tiba ngomong kayak gini. Papiku namanya kan Samuel, aku disuruh ketemu anakmu. Oh, kenapa? Aku disuruh Tuhan ngasih sepatu. Wow. Wah, Keren. itu benar-benar kayak semuanya kayak tepat banget. Dari situ aku belajar. Oh, Tuhan itu cara kerjanya nggak terselami. Yes. Dan Tuhan tuh selalu pengen kasih yang terbaik buat kita. Sekalipun mungkin dan itu cuma hal kecil ya kelihatannya sepele tentang sepatu. Tapi ternyata yang Tuhan rindukan tuh kamu tuh kasih hidupmu buat aku dulu gitu loh. Persembahkan. Yang lain yang kamu nggak pernah pikirkan Tuhan bisa nyatakan di hidup dan itu aku ngalami bener-bener. Itu momen pertama. Iya. Kalau berikutnya ya masih banyak. Banyak. Tapi paling nggak itu jadi yang aku nggak pernah terlupakan. Dan setelah itu pun aku ngalamin di mana ketemu hamba Tuhan siapa, tiba-tiba dinubuatkan. Orang yang nubuatkan aku pertama kali selain papiku tentunya. Itu adalah Kak Jonathan Patiasina. One of the legend. Yes. Dia waktu itu masih tinggal di Tangmangu, aku di Solo, dia pelayanan ke Solo dan anak-anak youth didoakan dan dia ngomong kayak gini. Pada waktu itu aku belum mimpin pujian, belum lagi awal-awal nggak mimpin pujian, main drum aku dulu. Dia ngomong kayak gini. Suatu kali kamu akan jadi panglima di garis paling depan dari barisan tentara Allah. Anak umur zaman dulu mah nggak pernah tahu. Bukan ya, era itu kan bukan era informasi global, nggak pernah tahu. Dan singkat cerita, aku baru tahu ternyata bicara panglima barisan tentara Allah itu bicara barisan puji-pujian. Iya betul, pujian penyembahan. Jadi itu momen pertama, benar-benar tahun-tahun itu aku waktu umur 13 itu benar-benar momen di mana rasanya pesan Tuhan dinyatakan begitu luar biasa. Pengalaman ya supranatural itu aku alami dan itu nggak pernah terlupakan. Ya, dan jadi titik awalnya. Titik awal, Iya, titik awal benar-benar. Gitu. Luar biasa. Panjang sih kalau mau ceritanya sih. Yesua nih, Yesua. Ya, Keren. iya, kita sampai Merinding Itu hal banget. kecil ya, hal kecil tapi Iya. Yun itu nggak pernah terlupakan. Dan kalau aku hari ini aku kerinduanku, anakku bisa ngalamin yang sama. Amin. Amin. Tapi penting banget gitu karena buat apa kita hebat di generasi kita? Tuhan kasih cerita hebat di generasi, tapi kita nggak bisa wariskan itu. Betul. Ceritakan itu kepada generasi berikutnya. Iya, Itu kayak yang orang jauh tua lebih penting. Ko Frankie juga ya akhirnya nurun ke Iya Ko kan, dari Frankie papiku juga. ke aku. Betul. Papiku tuh setiap hari jam 4 jam 5 pagi bangun nyembah Tuhan. Makanya dari pengalaman itulah aku tuh belajar benar-benar kekuatan mereka. Oke. Makanya akhirnya liriknya kan kekuatanku. Kok nyambung lagu lagi. Masuk. Promosinya tuh smooth banget, soft selling banget gitu. Keren. Mungkin jurusannya nih marketingnya ada kayaknya. Ujungnya selalu ke lagu lagi. Ini kocak. Wow, keren. Oke, next story. Aku baru denger loh cerita Koki. Iya. Lu denger ya? Kayaknya kayak lo ini barusan denger juga nih. Seru sih. Dan Next. kalau kita sebenarnya agak mirip nih karena sama-sama anak pendeta juga gitu. Papaku juga suka nyembah juga gitu. Salah satunya tuh konten saat teduh itu konsep itu lahirnya karena ngeliatin papa yang tiap subuh doa kayak begitu kayaknya. Makanya Yesua lagunya jadul-jadul kan? Iya. Lagu-lagu lama sama. Sama dulu kita. Sama. Makanya lahirlah sekali Yesus lamanya. Promo lagi ya. Oke. Nah sama aku juga dari kecil kan emang udah Kristen gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh papaku tuh strict banget gitu loh. Jadi ibaratnya tuh kalau kamu mau main, kamu harus doa dulu, baca Alkitab dulu gitu loh. Jadi tuh agamawi banget dari dulu tuh Taurat gitu. Jadi ya harus patuh gitu kan. Dulu kan ngerti nggak ngerti kan gitu. Ngerti nggak ngerti ya udah ikutin aja gitu kan. Tapi kok transaksional banget ya gitu kan. Kayak mau main harus gini dulu dan akhirnya kan capek kan karena hidup sebagai itu aku pribadi ya, pribadiku tuh capek gitu kayak kok kayaknya
susah banget ya, mau seneng-seneng harus nyenengin Tuhan dulu gini. Yes. Akhirnya udahlah coba bablas lah. Ya makanya aku tipe anak pendeta yang bandel. Ya, kalau ini kan udah Iya, memang kayak dari lempang, awal. lempang Nggak kok. juga Nggak sih, juga ya. nggak juga. Nanti mungkin Belum tahu ya. next question Ceritanya kayaknya. masih banyak. Oh, masih sih, banyak, ya. belum selesai Masih ya? banyak. Nanti boleh deh ada Kocak pertanyaan ya, tentang gitu. Ya cuma jadinya gitu kan. Aku jadi mencari kesenangan di luar Tuhan gitu. Tapi ternyata Okay. kesenangan di luar Tuhan ya sementara. Gitu. Dan akhirnya jadinya pelayanan iya, tapi di luar tetap bikin dosa gitu terus. Gitu loh. Sampai satu titik tuh ada suara di hati, Roh Kudus ngomong kayak kamu kemana aja. Wow. Gitu loh. Karena padahal selama itu aku tuh berasa kayak apa ya, kayak Tuhan tuh yang jauh dari aku gitu loh. Karena ini tiba-tiba flashback. Ini nih. Flashback. Jadi SMP itu kelas 3 aku dapat penglihatan. Udah lagi mandi dapat penglihatan, ada cahaya terang banget. Di situ ada satu orang, mukanya nggak kelihatan terang, dan dia bilang aku akan pakai kamu di dunia panggung gitu. Nah, kan dapat pesan Tuhan kayak begitu kan berasa kayak, wih, udah nih gue dipilih Tuhan nih, gitu kan, anak umur 3 SMP gitu kan, bukannya milih mendekat malah jadinya tambah amburadul gitu loh, karena merasa kayak ya udah gue nggak perlu nyenengin Tuhan gimana tuh Tuhan udah janji gitu. Tapi itu nggak kejadian karena ketika dapat pesan itu langsung pengennya kan, wih jalan pintasnya apa? Oh idol mungkin, Got Talent segala macem. Oke. Cobain nggak ada yang lolos. Dan akhirnya kecewa kan sama Tuhan. Nah di tengah-tengah itu hidupnya kayak begitu, pelayanan iya, bikin dosa iya gitu kan. Sampai di situ kayak mana Tuhan katanya ngomongnya gini gitu, kok nggak kejadian gitu loh. Sampai lagi di toilet SMA, lagi cuci tangan, ingat banget, tiba-tiba ada suara di hati kayak kamu kemana aja. Wah itu aku langsung kayak mikir kan jadinya kan. Mikirnya kayak gini, aku tuh udah jauh banget dari Tuhan gitu. Tiba-tiba sadar sendiri, loh ini gue jauh dari Tuhan. Tapi kok Tuhan masih manggilin gue ya gitu. Kayak ibaratnya tuh kalau orang zaman sekarang diteleponin, di SMS kalau nggak bales gitu, ya udah dong. Orang itu pasti akan berhenti. Akan berhenti telepon kita, akan berhenti chatting kita gitu. Tapi kok ini terus-terusan dia tetap terus telepon, dia tetap terus chatting sampai akhirnya kita dengar sendiri gitu. Nah, dan buat aku jadi gak masuk akal. Itu aku jadi merenung sendiri seharian tuh sampai pulang sekolah. Aku kayak mikir, kok Tuhan masih mau manggilin aku ya? Dan jadi merenung lagi, kok Tuhan mati buat manusia ya gitu. Kayak kok Tuhan sesayang itu ya? Baru sadar gitu loh. Kok ternyata Tuhan sesayang itu ya sama manusia? Padahal kan ya itu manusia dipanggilin gak denger, ditelepon ibaratnya reject terus, gak mau peduli. Tapi kok Tuhan terus-terusan ngejar manusia? Seberharga itu kan manusia gitu. Karena kan dia Tuhan, dia bisa bikin segalanya gitu. Loh Tuhan bikin aja sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya gitu. Yang ini manusia-manusia ini yang gak tahu diri ini dimusnahin aja gitu, bisa gitu. Gak dimustahil buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan milih buat mati? Udah mati, tahu lagi matinya buat orang-orang yang nantinya akan mengkhianati dia juga, akan nyakitin hatinya juga. Kenapa? Gak dapet jawabannya. Nyampe rumah, telepon papaku. Itu aku lagi di Jakarta, papaku di Lampung. Pa, kenapa Tuhan sebegitu sayangnya sama manusia? Kenapa Tuhan mau mati buat manusia? Bayangin udah belasan tahun Kristen ya nggak temu jawabannya. Teleponan cuma pakai Nokia, yang bahkan handphone Nokia waktu itu teleponan. Terus papaku cuma ngomong satu kalimat yang dimana aku tuh selama aku jadi Kristen aku nggak pernah dengar kalimat itu seingat aku ya. Papaku cuma bilang gini, ya karena kita berharga di mata Tuhan. Cuma gitu doang loh. Terus kayak wih tapi nggak tahu kenapa tuh aku langsung dibawa flashback sama Tuhan, tiba-tiba nangis segugukan. Padahal tuh cuma pakai handphone Nokia yang suaranya burik banget gitu. Bukan lagi nonton konser rohani, bukan lagi KKR-nya Pastor Philip Mantova gitu ya. Maksudnya cuma gitu doang. Tapi itu tiba-tiba tuh kayak rasa Tuhan peluk. Kayak Tuhan cuma bilang aku tuh nggak pernah kemana-mana, aku sayang kamu. Gitu. Wah di situ aku langsung. Di situ aku langsung pengen dimuridkan, aku pengen tertanam komunitas, aku pengen baca firman, pengen doa bukan karena supaya, tapi karena bener-bener aku pengen dari tahu gitu loh. Oh ini Tuhan yang bener-bener sayang sebegininya sama gue. Itu sih titik balik tuh. Itu bener-bener titik balik tuh. Luar biasa ya. Itu kalau inget itu tuh, inget banget. Itu sambil teleponan tuh cuma bisa nangis aja. Padahal cuma kalimat itu doang. Tapi benar sih. Karena kalau emang kita ngedenger apa ya dari Tuhan tuh cuma sedikit aja kayak sama Ko Yusua tadi tuh langsung kayak ada di hati tuh nggak kuat gitu, nangis gitu. Nggak perlu khotbah 45 menit ternyata. Betul. Cuma satu kalimat. Jadi mulai sekarang kita khotbah satu kalimat aja. Satu
kalimat. Sepatah 1 kata menit udah loh. cukup. Iya loh. Sepatah kata aja. Gile. Wow, Bener-bener. Luar keren. biasa. Tapi emang bener ya, mungkin pengalaman dari Ko Franky dan Ko Yesua itu memang Tuhan tuh bener-bener kadang kita ngerasa nggak pantas tapi kita dipilih gitu ya. Bahkan Iya. dari mungkin Ko Franky, Ko Yesua, banyak orang juga terberkati lewat ini yang menurut aku menarik ya. Nyanyi nggak perlu yang lebay teriak-teriak gimana, tapi tuh gitu. kayak cuma soft aja tuh hadiratnya kerasa gitu ya. Nah itu yang bikin aku tuh penasaran, baik dari Ko Yesua maupun Ko Franky, itu awalnya gimana sih panggilannya sampai mungkin kan kita kenal ada yang namanya flowing ya dalam penyembahan gitu. Jadi Ko Yesua pasti dengan stylenya sendiri, Ko Franky dengan stylenya sendiri, tapi itu benar-benar kita yang cuma denger dari YouTube ya kan Kak. Iya. Itu tuh kayak bisa langsung kayak ikut ke bawah gitu. Mungkin ada nggak sih tipsnya atau mungkin selain sikap hati yang benar ya selama sampai di panggilan itu, mungkin bisa dibalik dari Ko Yesua dulu nih. Ya. Wah, kalau ditanya gimana ya? Heeh. Kalau aku selalu pegang firman yang Tuhan Yesus bilang. Aku lupa ayat ini. Aku lupa kitab apa, pasal ayatnya lupa. Tapi Tuhan pernah ngomong kayak gini. Apa yang diberitakan kepadamu di dalam gelap, sampaikan itu di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan di telingamu di dalam atap rumah, teriakan itu di atas loteng. Jadi aku selalu percaya bahwa apa ya, hasil dari yang teman-teman semua rasakan itu YouTube, panggung itu, aku percaya itu terang. Maksudnya tempat di mana orang ngelihat aku gitu, tempat di mana orang ngelihat seorang pelayan mimbar gitu kan, mimbar. Dan loteng rumah ya itu sama, tempat di mana orang bisa melihat kita gitu. Nah ternyata kuncinya adalah kita harus punya hubungan sama Tuhan di tempat yang nggak terlihat gitu. Di dalam loteng di mana ketika kita cuma berduaan sama Tuhan, ketika nggak ada orang yang tahu, ketika nggak ada orang yang lihat, nggak ada kamera, nggak ada recording yang lagi di record gitu loh. Itu yang penting gitu loh, karena itulah buahnya nanti di luar gitu. Jadi hal yang terjadi di luar itu adalah hal yang dibangun di tempat yang nggak kelihatan. Gitu. Bagaimana kita menjalani keseharian terus melibatkan Tuhan, ngandelin Tuhan. Ya kita berbahasa roh bukan cuma ketika memang lagi di gereja, tapi every time kita selalu bangun roh kita gitu loh. Di dalam segala situasi kita selalu bahasa roh tanpa orang lain tahu gitu ya. Dan tanpa harus teriak-teriak, tapi kita terus berusaha terkoneksi sama Tuhan. Terus berusaha menyadarkan diri kita tuh dekat sama Tuhan. Nah, hal itu yang akhirnya membuat impact di dalam pelayanan yang dilihat orang gitu ya. Gitu. Jadi bukan skill, menurutku ya perlu lah ya skill yang kita. Memang orang yang mau dipakai Tuhan ya pasti Tuhan kasih potensinya dari Tuhan juga gitu loh. Benar. Ya, tapi memang itu yang perlu dibangun sih, bagaimana kita membangun hubungan kita di tempat yang nggak terlihat. Gitu. Emang deep banget. Jadi kalau galau gitu, kalau doa pagi cari live-nya dari Ko Franky, terus kalau malam-malam waktu Indonesia menyembah. Go play. Doa pagi gitu kan, kalau lagi berbeban berat gitu kan, kayaknya mau nyanyi aja tuh bingung lagu apa gitu. Setel Ko Franky pagi-pagi. Kalau malamnya langsung Ko Yesua. Oh gitu ya. Iya, jadi kayak mix gitu. Jadi kita menu pagi dan malam. Iya, Dinner. Ya, sebenarnya paling enak itu paling enak itu namanya pagi sore ya. Oh iya begitu ya. Jadi lapar ya. Mengawali dan mengakhiri. Jadi pengen ini. Pada kata pagi sore. Pagi sore. Pagi sore sih top sih. Itu restoran Padang bagi yang nggak tahu. Di Jakarta, iya ada. Ada. Gitu, Ayam ayam pop. enak Ayam banget itu, popnya. Ayam popnya. Lanjut ke Ko Franky dulu. Nah ini Ko Franky ini Malah ayam pop kita bahasnya. Rumah makan pagi sore. Oke. Sama sih prinsipnya kayak sama Yesua, karena cuma orang yang mengenal Tuhan yang bisa membawa orang lain mengenal Tuhan. Yes. Ya, sesimpel itu. Jadi memang ya apa yang quote berikutnya ya, quote yang paling sering kali didengar banyak orang. Apa yang keluar dari kehidupan akan menyentuh banyak kehidupan. Itu kan nggak bisa dipungkiri bahwa kalau aku nggak kenal Yesua, aku nggak bisa kenalkan Febri kenalkan Yesua ke Febri, kan benar kan? Cuma orang yang kenal yang bisa memperkenalkan. Sama gitu loh. Kalau kita nggak menghidupi itu dalam keseharian, ya kita nggak bisa memanifestasikan itu di tempat yang terlihat. Karena apa yang ada di tempat terlihat sebenarnya itu buah dari apa yang dibangun di tempat tidak terlihat. Ya, analogi paling gampangnya itu bicara akar dan buah. Benar ya kan?
buah itu bisa muncul karena akarnya sehat. Sehat. Akar tuh nggak kelihatan, Ya. tapi dampak buahnya tergantung dari akarnya hidup apa enggak. Betul. Ya, terus analogi yang paling gampang bagikan itu bicara. Aku seringkali pakai analogi atlet. Atlet itu kualitas atlet dalam sebuah pertandingan itu ditentukan. Kalau pertandingan kan terlihat, Yes. itu ditentukan dari seberapa banyak jam latihan di tempat yang tidak terlihat. Agree. Itu. Jadi kalau kita kepingin menang di tempat yang terlihat, bangunlah ya di tempat yang tidak terlihat itu. Ya, apapun, sama kayak analogi ketiga. Ini bicara tentang kesehatan. Mau tahu orang sehat apa kagak? Jangan cuma ngecek luarnya, Iya. cek darahnya Iya, betul. di MRI. Artinya apa? Apa yang di dalam diri kita ini menentukan yang terjadi di luar kita. Iya, betul. Jadi again, apapun yang kita lakukan, nggak cuma ngomong tentang worship, ngomong tentang ministry, tapi apapun yang keluar dari hidup kita itu ditentukan dari apa yang kita hidupi yang orang nggak lihat. Iya. Betul. Yes. Jadi kita intim nggak sama Tuhan, kita bangun karakter kita nggak. Karena kalau orang cuma bangun kulitnya nggak bakal bertahan lama. Iya, Yes, betul. Dan we've been there. Iya. Kita udah pernah ngalami itu di sana dengan segala macam kebodohan Iya. kita. Kita cuma bangun panggung tapi nggak bangun mesbah. Yes. Ya kan? Betul. Oke. Jadi yang perlu dibangun adalah mesbahnya, supaya ketika kita dikasih panggung itu akan berubah jadi mesbah. Iya. Wow, luar biasa. Betul. Terima kasih, Tuhan memberkati. Belum. Oh, belum. Terus salah satu statement Ko Kiki yang aku ingat terus tuh, apa ya, kita tuh ada di generasi yang dimana orang-orang tuh suka membicarakan tentang Tuhan, Iya. ngobrolin tentang Tuhan, tapi jarang ngobrol sama Tuhan. That's it. Nah, itu Ko Kiki, itu yang aku ingat banget. Ko Kiki pernah ngomong Itu aku pernah dalam tanda kutip Yes. ditampar gara-gara perkataan seorang hamba Tuhan. Jadi aku tuh lagi, ini beneran aku lagi kelar ngajar loh Iya. di satu event. Tiba-tiba ada dipertemukan sama seorang hamba Tuhan, aku lupa rasanya dari Sri Lanka atau mana. Dia doain, "Can I pray for you?" Sure pastor. Doain. Dia cuma ngomong kayak gini, "Kamu tuh sering ngomong tentang Tuhan, tapi jarang ngomong sama Tuhan." Come on. Kita tuh sering kali suka, "Oh ya Tuhan luar biasa." Pelayan kemana, "Oh Tuhan luar biasa." Wow. Bertanya, "Lu ada hubungan gak sama Tuhan?" Iya, iya. Wow. Karena sering kali kita lebih mencintai kesibukan daripada mencintai hadirat Tuhan. Wow. Bener gak? Kalau mau dibuka jujur gitu, bangun pagi kita ngapain? Cari Tuhan dulu atau cari kesibukan dulu? Iya. Itu kan, karena gini, cinta itu butuh dibuktikan. Betul. Iya. Betul. Yes. Setuju. Betul gak sih? Iya. Gak cuma dikatakan, Yes. Iya, betul. tapi butuh dikerjakan. Seringkali aku ngomong kayak gini, beda antara mengatakan cinta dan menghidupi cinta. Asik. Yes. Aduh, romantis. Ini langsung jadi lagu nih. Benar gak? Waktu lu janji nikah, Iya. butuhnya apa? Emosi dan kata-kata cantik kan? Benar. Iya. Janji nikah. Benar. Tapi kan cinta lagi terbukti setelah itu kan? Iya. Iya. Iya kan? After resepsi itu ya. Iya. Menghidupi cinta, mengatakan cinta butuh manisnya kata Asli. Nih. dan Nih. iya benar kan? Iya. Dan penjiwaan yang hidup gitu kan. Iya. Tapi namanya menghidupi cinta butuh waktu, pengorbanan, pengertian, pendewasaan. Iya. Ngerti kan? Iya. Benar. Ya sama, kita dengan Tuhan, kita dengan orang yang kita cintai sama. Gitu. Jadi ya itulah. Selamat datang di dunia cinta. Yes. Ini ada di sini I love you tulisannya. I love you. Pantas lirik lagunya tuh selalu ngena karena Iya. Ko Franky tuh kayak pujangga ya. Pujangganya Romantis, Tuhan iya, gitu pujangganya ya. Tuhan. Nggak juga sih, karena kebanyakan proses aja. kebanyakan proses. Banyak bodohnya sebenarnya. Nah, Kalau di sekuler ada Ahmad Dhani, di rohani ada Franky Kucoro. ini kayak pengen jadi kepo nih gara-gara ini. Jadi kan kalau kita lihat kalau worship leader kayaknya di luar tuh enak-enak aja. Tapi kita tahu banget kalau it's not that easy ya kan. Nah, mungkin bisa nggak ceritain nih kalau tadi perjumpaan sama Tuhan. Iya. Nah, ada nggak misalnya kayak Sekarang perjumpaan sama setan. dia momen yang kayak bikin kayaknya mau give up aja gitu. Pernah nggak ada di titik itu? Banyak lah pasti ya. Iya. Kita mah banyak. Tadi Yesus udah cerita dikit Iya. gimana dia udah mau give up. Ya kan? Yang paling kayak bikin Kok gini sih? kok gini Mungkin sih ya. gitu, atau hambatan-hambatan selama pelayanan itu. Iya. Banyak ya.
Banyak. Mungkin salah Mungkin satu. kalau aku waktu itu mungkin ketika bikin karya kali ya, awal-awal itu nggak gampang gitu. Aku masih ingat banget era 98 kuliah di Surabaya, mulai banyak bikin lagu kan. Tapi kan lagunya nggak kemana-mana dan nggak punya alat untuk merekam. Zaman itu mah nggak ada handphone. Ingat? Iya. Sekarang mah enak, dapat lagu baru, rekam handphone. Iya. Anak zaman sekarang mah enak. Dulu kita tuh nggak bisa solmisasi. Jadi mau bikin lagu baru itu artinya kadang-kadang harus mendirit lagu lama kan? Iya. Karena maksudnya gini, kalau kita nggak ngapalin lagu baru kita, bisa jadi habis nulis lagu baru, lagu lama lupa. Lupa, Oh, iya, betul, Karena betul. nggak ada alat perekamnya. Iya. Iya benar ya. Iya kan? Iya. Kecuali bisa nulis solmisasi, ngerti kan? Oh iya. Tahu melodinya di mana. Lah aku kagak bisa. Jadi lagu tuh harus hafal mati, baru berani nulis lagu berikutnya. Oh itu fungsi solmisasi itu ya dulu ya. Itu. Oh. Karena kalau habis Iya, itu iya. lupa ya udah. Lupa ya udah. Iya. Lu inget melodinya, inget ketukannya nggak gimana? Iya benar. Iya, beda ketukan kan beda ini, yes. Iya, zaman sekarang enak banget ya. Enak banget lu mah. Enak banget Saat teduh ambil handphone Iya, record Yo, gitu kan. Tapi aku masih ingat itu era di mana aku nggak mulai bikin karya pelan-pelan. Tiba-tiba tahun 2000 ada yang ngasih aku hadiah Walkman. Wow. Jadi akhirnya bisa mulai rekam dong. Iya. Udah, habis itu di tengah lagi seru-serunya bikin banyak karya, Siti Mohede dong datang. Lagu lu udah banyak, lu nggak mau rekaman? Mau dong. Dalam hati ya lu bantuin lah. Tau gak dia ngomong apa? Lu kalau nggak segera ini jadiin album, lagu lu bakal membusuk semua. Gitu katanya. Si itu tuh. Si itu. Baru udah kesebut tadi. Nggak, dia buat kita udah deket banget kan. Jadi, tapi waktu itu kayak tekanan kan. Iya. Udah kepengen rasanya pengen give up, tapi ya udah aku belum punya kesempatan itu gitu. Baru akhirnya 2005 bikinlah sebuah band namanya Live 3. Tapi itu udah beberapa kali udah mau give up juga. Tapi momen dimana aku give up luar biasa nih gini. Tuhan itu selalu punya cara membangkitkan kita. Iya. Amin. Yes. Itulah Tuhan tuh selalu ada di titik kritis dalam hidup kita. Selalu gitu. Tapi Tuhan tuh maunya kita nyoba dulu. Iya, betul. Oh iya. Bener kan? Benar. Nggak instan ya. Anugerahnya ada ketika kita juga mau coba. Coba. Gitu. Kalau enggak kita jadi orang gampangan. Iya. Kalau enggak kita kalau tahu nggak semuanya kalau tiba-tiba dibuka jalan sama Tuhan kita tuh jadi nggak menghargai. Benar, proses ya. Iya. Jadi nggak ada prosesnya dong. Lu Benar, terlalu benar. mudah. Apa menariknya? Iya. Gitu loh. Jadi aku udah give up berapa kali sampai akhirnya band itu akhirnya nggak jalan setelah 4 kali album. Pernah suatu kali nih aku ingat banget. Ada satu orang yang produce kita kan. Dia ngomong gini, Ki, lu kalau album keempatnya Live 3 nih, itu album nggak jadi. Gue udah support lu nih. Gak jadi tuh gimana maksudnya? Gak viral atau nggak? Lagunya nggak viral. Nggak ada lu nggak punya lagu hits yang dikenal orang-orang. Karena di 3 album itu gak ada lagu hits itu atau gimana? Atau Ada tapi ya gitu-gitu doang. Nggak sampai istilahnya kalau bahasanya gitu bang. iya kayak Iya, GMB iya. gitu. Oh iya. Nah, dia ngomong gini. Kalau sampai ini album ini nggak jadi, lu mendingan nggak usah nyanyi lagi deh. Wah. Lu mendingan pikirin Ngomongnya beneran. gitu? Serius? Lu mendingan pikirin yang lain deh, pelayanan lu yang lain. Waduh, Mak. Jangan mikirin yang itu lagi. Wah. Di satu sisi dia support, tapi satu sisi dia lagi challenge aku juga. Iya. Lu serius deh dengan ini gitu. Beneran album keempat tuh malah bandnya mau bubar. Jadi akhirnya benar-benar give up udah. Akhirnya waktu itu aku benar-benar give up. Itu 2011 aku nggak pernah lupa. Itu album keempat Live 3 jadi. Albumnya nggak kemana-mana. Itu ibaratnya dan aku 6 kali bisnis gagal. Aku udah nyoba bisnis juga. 6 kali gagal nggak jadi. Jadi itu kayak udah titik terpuruk paling bawah udah. Habis itu punya relationship dengan seseorang yang nggak jelas, nggak ada masa depan. Kayak semuanya udah kayak kerja nggak bener, bangun hubungan sama orang nggak bener, pelayanan juga gitu-gitu doang. Rasanya waktu itu gitu. 2011 aku udah mau pindah Jakarta dari Surabaya. Tapi gue masih ingat momen dimana aku udah coba cari dengan segala macam, udah ditawarin ini itu. Ternyata aku cuma disuruh berdiam diri sama Tuhan. Nah akhirnya tiba-tiba dapat tawaran untuk jadi seorang full timer di gereja, part timer lebih tepatnya di gereja. Buat aku tuh juga titik terendah. Karena apa? Kita tuh biasa ngatur orang. Kamu jadi part timer, diatur orang, mesti cek log,
Kemana-mana mesti izin. Iya. Lu punya konsep, lu nggak bisa eksekusi kalau Iya. nggak ACC dulu sama pemimpin. Betul. Nggak gampang banget. Dan waktu itu waktu aku masuk mengiyakan jadi seorang partai di gereja, dipimpin sama orang yang lebih muda. Wow. Itu kayak benar-benar. Tapi hari itu setelah menjalin berapa bulan ya jadi seorang partai mertuan kayak ngomong kayak gini. Aku tuh lagi siapin karaktermu. Wow. Yes. Kamu kan merasa hebat, merasa bisa ini segala macam, dibawa ke titik rendah, harus rendah hati. Wow. Tapi dari situ ketika karakter dibentuk, akhirnya ada titik balik, kepercayaan mulai datang. Yes. Akhirnya disuruh ngembangin tim pujian penyembahan yang ada di gereja lokal waktu itu, Yeah. jadi bagian edukasi, dan akhirnya album pertama gereja waktu itu aku yang produce. Yes. Oh ya? Wah, padahal beneran kalau secara aku tuh anak rebel. Aku ngomong apa adanya. Aku tuh rebel. Aku tuh orangnya kritis. Iya. Rebel, tuh. kritis. Gue rebel tapi gak kritis. Lo cerewet ya. Iya. Lo, ini kalau makanya ngomongin lama-lama ada cerewetnya juga. Lihat apa-apa gini. Tiap kali tuh kritis ngelihatnya gitu loh. Ya kan lu kan berarti misalnya ada ide, lu gak mau kan? Terus ada counternya dong. Lu ada ide lain kan? Counter Iya kan? gue lihat dulu. Iya. Ya sekarang udah mendingan lah. Kalau gua nggak ada ide, gua nggak mau. Kenapa? Ya nggak mau aja. Nggak ada kritisnya. Itu namanya. Nggak ada sebab akibat ya. Nggak mau aja. Rebel aja. Kami nggak kritis. Pokoknya bukan ide gue gak mau ya. Harus ide gue yang dieksekusi. Tapi gua juga nggak ada ide. Kalau ini ada ide. Aku tuh sampai kurang ajarnya, jujur aja. Aku tuh sampai kurang ajar ya. Aku tuh pernah ngumpulin full timer gereja yang departemen pujian penyembahan. Mereka tak tatar satu-satu loh. Serius. Diapain aja tuh kok? Masa ditatar gitu? Saya tuh bisa melakukan ini. Kenapa kalian nggak bisa? Waduh. Pokoknya kurang ajar banget deh, beneran. Kalau ngeliat aku tuh, ya sekarang tinggal sisa-sisanya. Dikit dosanya dikit. Enggak lah. Sekarang udah dihabisin, udah mau sombong apa? Ya, tapi dari situ aku lihat pelan-pelan ya Tuhan bentuk akhirnya Tuhan percayakan. Sampai singkat cerita aku pindah ke Jakarta 2014. Di dalam titik kritis lagi dalam hidupku, tapi di musim yang berbeda. Karena udah menikah waktu itu. Tapi justru di titik terendah itulah muncullah lagu kemenangan terjadi di sini. Wow. Tapi itu 2014 bulan Oktober. Tapi lagunya baru dikenal kapan? 2016. 2017. 17 ya? 17. Bukan 16 ya? Bukan. 2017. 2015 sudah masuk di salah satu album gereja lokal yang aku berjemaat waktu itu. Tapi waktu itu memang kayak kesannya masih lokal doang, belum global. Iya. Tapi baru 2017, nggak tahu gimana, beneran. Tiba-tiba. Itu lagu itu tiba-tiba bang. Semua gereja nyanyi. Iya. Dari situ aku tahu Tuhan kalau mau kasih kepercayaan pasti mempersiapkan karakter kita Dulu. Benar. Setuju banget. So aku makanya punya hashtag selalu karakter mendahului kepercayaan. Wow. Amin. Jadi kalau Tuhan lagi bentuk, bersyukurlah karena mau dikasih kepercayaan sama Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi Tuhan berkati. Ya, Tiap kali udah selesai. Udah, makasih. Oke. Udah habis soalnya. Belum masih ada. Ko Yesua gimana nih? Aku ini oke, kalau aku tuh hampir mau menyerah tuh gini. Jadi kan yang aku cerita di awal itu kan yang aku SMP dapat penglihatan, kan akhirnya gagal-gagal terus tuh. Lalu ketemu Tuhan secara pribadi, terus rindu kenal Tuhan. Nah, dalam perjalanan kenal Tuhan itu aku udah nggak mau cobain ajang pencarian bakat lagi. Karena aku pikir udah hilang tuh keinginan buat terkenal segala macam. Aku cuma bilang kalau Tuhan mau, Tuhan yang jadiin udah. Gitu. Kalaupun bukan ya udah kemarin mungkin gua halu doang gitu kan. Cuma imajinasi liarku saja gitu loh. Gitu. Tapi dalam perjalanan itu justru malah Tuhan pertemukan dengan satu orang. Waktu itu aku lagi kerja di wedding entertainment. Wedding entertainment, dia nge-MC, aku nyanyi. Dan dia bilang kamu nggak cocok ada di panggung kecil, kamu seharusnya ada di panggung yang gede gitu. Dia bilang kamu coba deh nih acara di Net TV, Just Duet. Wow, biasanya tuh dulu tuh aku paling getol bukain koran, nungguin iklan, ada di mana audisi gitu kan. Ya. Ini tiba-tiba audisi datang sendiri gitu. Tapi aku udah dengan dewasa sosok dewasa rohani gitu kan. Aku sudah tidak mau lagi gitu. Aku mau melayani Tuhan. Gitu. Terus dia kan juga pelayan Tuhan juga, Kak Vicky namanya di GBI juga, dia bilang, "Udah lu coba aja dulu gitu. Lu coba aja dulu di mana-mana kan pelayanan kan gitu. Lu coba aja dulu gitu loh." Akhirnya coba itu aku cuma kirim video. Ternyata lolos, puji Tuhan tiba-tiba menang gitu loh. Menang aja pencarian bakat itu yang walaupun pas menang itu ya lumayan lah ya jadi lebih dikenal gitu kan.
Tapi kan akhirnya wah digenapi nih. Visi itu yang waktu itu aku lihat penglihatan ini bukan aku halu gitu. Ternyata beneran kejadian. Dan aku kan jadi apa ya, bangga diri juga gitu loh. Jadi mulai merasa kayak wah, Tuhan udah kasih ketenaran ini harus dijaga. Jadi di dalam sosial mediaku aku nggak pernah nyanyi lagu rohani. Dari 2016 sampai 2018 akhir aku nggak pernah cover lagu rohani sama sekali. Nggak ada tuh. Karena aku pikir ya udah. Toh memang dari awal tuh aku ketika masuk Just Do It segala macam tuh Roh Kudus cuma ingetin ini platform untuk bagikan kasihku, udah gitu loh. Dan memang banyak kejadian-kejadian yang dahsyat selama di Just Do It itu ya. Mei-chan sampai bilang kamu nyanyi itu kayak lagi berbahasa roh lah. Kita ngerasain sesuatu yang aneh setiap kali kamu nyanyi gitu. Ada something yang apa kita nggak bisa jelasin, spiritual gitu loh. Padahal nyanyi lagu Sam Smith, nyanyi lagu apa, tapi katanya ada sesuatu yang berbeda gitu loh. Nah tapi karena itu aku berasa ya udah kalau gitu aku nyanyi lagu sekuler aja, aku nggak usah nyanyi lagu rohani toh. Dan aku pikir ya yang penting hidupku benar, orang lihat hidupku lurus segala macam, aku nggak ini. Ternyata nggak kemana-mana aku dari 2016 sampai 2018 itu, padahal Tuhan apa ya, orang-orang tuh berusaha banget bikinin aku single, aku dimasukin ke soundtrack ayat-ayat cinta segala macam, tapi itu pintu tuh tertutup aja. Gitu. Itu udah mau ngedown sampai teman-temanku bilang udah lu nggak laku suara lu di Indo, lu laku di Malaysia atau mungkin di luar lebih laku tipe suara lu gitu loh. Ada yang bilang juga salah satunya adalah salah satu vokalis band ternama yang sudah tidak jadi vokalis band ternama itu lagi. Iya tahu sih. Dia tuh salah satu petinggi di apa namanya di inilah ya, di salah satu label musik. Dia ngomong, "Udah kamu ini aja apa namanya, waktu aku tanya ada masukan apa? Lah kamu kan ini, kamu kan Chinese, kamu bikin bisnis aja." Gitu kayak serius. Suruh dagang gitu ya. Itu gue kayak wow gitu loh. Itu cukup down banget gitu. Aduh apa bisnis ya? Apa bisnis? Apa gak usah nyanyi lagi gitu kan? Gitu. Tapi di titik itu ketika aku tertanam di satu komunitas namanya Influence itu yang ngediriin Raguel Lewi. Raguel Lewi yang sekarang jadi pastor New Wine. Nah di situ aku ketemu sama yang namanya Yosua Gunawan. Dia ini produsernya Ekla Story. Nah, ketemu di situ. Nah kita dari 2017 sampai 2016 akhir sampai 2018 itu kita sering ketemu di sana sebulan sekali. Worship aku yang nge-lead gitu kan. Nah pas di situ aku ngobrol sama Yosua karena aku lihat sukses kan bandnya dia kan di YouTube. Aku tanya, "Yos, gue harus ngapain nih, Yos? Gue stuck banget nih. Gue kalau mau bikin YouTube bikin apa ya?" Nah dia ngomong di situ 2018 dia bilang, "Kita semua diberkati sama cara lo nyembah. Kenapa lo nggak bikin worship?" Gitu. Terus aku bilang dong, lah gue kagak punya peralatan gitu kan. Kayak gue juga masih kismin maksudnya lagi kayak ya nggak ada utang sih. Cuma ya nggak punya apa-apa juga gitu loh. Masih ngekosnya di rumah mertua lagi. Terus sekarang saya menikahi anak ibu kos gitu ya. Terus udahannya dia bilang ya udah yuk bareng kita kerjain ini gitu. Nah pada saat itu udah nggak nothing tulus, cuma ya gak punya modal, mau ngajakin siapa main musik juga nggak bisa kan, ya ala kadar aja lah, aku cuma bisa main gitar dari G, C dan E, A sedikit-sedikit gitu kan. Udah rekaman pakai seadanya, dia yang record semuanya, dia yang mixing mastering, dia yang shooting dan editing gitu loh. Dan kita kalaupun sampai amin dapat penghasilan ya udah kita bagi dua aja penghasilannya gitu loh. Yang sekarang aku kayaknya Yosua harus dapat lebih gede deh. Dia lebih capek kayaknya. Tapi itu tiba-tiba tuh pintu tuh kayak Tuhan bukain banget gitu. Itu dalam 1 bulan subscriber dari 2.000 gitu jadi 10.000. Sekarang 34.000 ya. Sekarang udah mau 400.000. Iya, ratusan K. 400.000 dan viewersnya tuh gila banget. Padahal cuma hitam putih. Gitar kadang salah-salah lagi chordnya gitu kan. Enggak sih, kita nggak ngerti ya. Iya, nggak ketahuan sih. Aku ngerti sih. Chord salah namanya jazz. Oh, yes. Kalau salah katanya diulang lagi aja jadi jazz. Tapi ya gitu sih, di titik aku udah mau menyerah ternyata ya kalau aku ya yang nolong aku tuh ternyata komunitas gitu loh. Tapi ya itu lagi-lagi Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat gitu. Di waktu yang tepat. Asik. Jadi lagu GSJS di waktu itu. Iya, dan itu Tuhan bukakan pintu dan ternyata salah satunya dari komunitas. Dan aku makanya sangat bersyukur juga dengan Raguel Lewi gitu loh. Dan dia yang pertemukan aku dengan banyak orang gitu kan. Salah satunya dia kenal Ko Kiki juga gitu loh. Ko Kiki juga banyak bantu banget gitu. Banyak belajar dari Ko Kiki. Sekali Yesus samanya Yesus gitu. Kayak itu randomly Ko Kiki, aku cuma bilang kok lagunya bagus di story gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, "Ayo
Collab. bareng duet. Yaudah boleh. Lah nggak taunya naik gitu lagunya memberkati di mana-mana dinyanyiin. Nggak gitu. kepikir ya? Iya. Hah? Sekarang nggak kepikir. Iya. Sekali Yesus nggak kepikir. Iya loh bener loh. Kayak ya. Itu kayak apa namanya spontan gitu ya? Iya maksudnya? spontan. Coba aku mikir dalam November. Kayak coba aku nggak ngomong ya gitu kan. Kan aku nggak dapat arus naik ya nih. Lumayan. nebeng arus ya lumayan. Langsung kok Kiki bilang makanya lu tiap pelayanan harus presentasi lu. Kalah nggak ada. Kalau bercanda. Luar Gitu. Makanya biasa. kok Kiki sekarang pokoknya yes ada yang ini. Oke siap kok. Kalau kok Kiki yang kasih rekomen aku udah siap. Langsung siap, ya. Laksanakan kok. Ininya gimana kok? Tenang ya sudah tenang gak usah takut. Tenang ya sudah tenang. Oke siap ya. Siap kok. Siap kok. Iya loh bener loh. Aku sampai kayak gak nyangka sih maksudnya Tuhan bisa bekerja dengan sebegitunya. Iya. Kalau kemarin seandainya aja aku udah nyerah gitu, aku buka bisnis gitu misalnya, dan saya bilang aku udah nggak mau nyanyi lagi deh. Iya, ini nggak akan terjadi nih. Betul, hari ini. betul. Iya, bener ya. Iya, Ya. kita nggak bakal ngobrol di Ya. sini berempat Iya, nih. kita mau bakal ketemu ya, Iya, Pok. kayak Nggak bakal ngobrol sih, cuma Iya. ceritanya beda. Saya Yesua pedagang ayam. Iya 5 tahun merintis saya- usaha. Saya juga jual. saya yang masukin ayam ke soto Iya. Balin. Kesaksiannya beda aja. Beda. Balin pesan ayam dari saya tuh sebulan tuh bisa 100 kilo Iya, gitu. gitu. Ceritanya jadi gitu. Jadi gitu. Ceritanya beda. Tapi bener kita nggak nyangka sih. Maksudnya ketika kita say yes dengan panggilan Tuhan ya, dan kita nggak lari, walaupun kita belum melihat hasilnya gitu. Ya. Ternyata pada waktunya Tuhan tuh itu jadi sesuatu yang apa ya, bikin kita tuh amazed sendiri gitu loh. Kayak ya kayak tahun ini kok Kiki lagi ya, maksudnya kok Kiki kayak kenalin aku bisa next week minggu depan ke Amerika pelayanan gitu. Wow. Kayak maksudnya nggak pernah nyangka gitu loh, kayak wow gitu, kayak cara kerjanya Tuhan tuh Luar dahsyat. biasa banget. Ya gitu sih. Seru Wow, banget, keren tapi kayak banget. waktunya udah Makasih ya, Kak Gigi. Habis ya. Tapi mungkin terakhir nih, Terakhir banget, deh. terakhir banget ya. Tadi kan kita juga di bulan ini kan Pak Gembala cerita tentang keluarga. Yes. Mungkin singkat aja sih. Ini kan Ko Yesua dan Ko Frankie itu kan sama-sama seorang bapak Sudah ya. sudah Yes. berkeluarga. Ya, pelayanan kemana kemari gitu kan. Gimana nih cara bagi waktu antara pelayanan dan keluarga gitu. Ya tinggal dibagi aja. Nggak perlu dikali, tinggal dibagi aja. Bener gak usah Simpel dikali. ya. Iya, simpel banget ya. Gini, hidup tuh ada musimnya. Iya. Tuh nggak, masih artinya gini. Aku kalau ngomong, kita open aja ya. Apakah aku seorang bapak yang selalu jadi baik? Aku nggak ngomong enggak. Tapi aku seorang ayah yang dapat banyak anugerah Tuhan. Iya. Artinya gini, ada musim di mana aku nggak bisa pungkiri di dalam hidupku tuh memang apalagi waktu pindah ke Jakarta. Wih, itu benar-benar hardworkingnya habis-habisan. Sampai bisa dikatakan waktu buat keluarga tuh kurang. Itu. Dan akhirnya yang terjadi aku ngerasa waktu itu memang kedekatan sama anak terutama ya. Hubungan sama istri juga jauh gitu, menjauh. Sempat ada musim-musim itu karena memang fighting banget tuh. Aku masih ingat momen dimana istriku sangat butuh aku, tapi aku mesti ikutan conference di luar negeri dan segala macam. Jadi dalam tanda kutip ngejar, ya kalau kita pakai bahasa gampangnya ngejar karir banget gitu ya. Iya. Tuh ada momen kayak gitu tuh dalam hidupku, gitu. Apalagi era 2017 di mana tiba-tiba lagu kemenangan terjadi di sini naik dan akhirnya itu akhirnya consuming time banget kan. Animated worship juga lagi apa namanya, lagi dibuka banyak pintu dan segala macam. Itu nggak gampang. Aku fight buat itu. Tapi yang aku lakukan cuma ini. Momen dimana akhir tahun nih, mendekati akhir tahun, aku selalu akhirnya cuma bisa doa sama Tuhan, aku mau lebih baik. Aku sadar aku miss di area ini. Nah, aku tata ulang lagi tuh. Nah, puji Tuhan, semakin kesini, akhirnya aku bisa punya. Memang harus ada hal-hal yang kita mesti eliminate. Iya. Oke. Kayak sekarang aku open aja, aku di Unlimited Worship, aku udah nggak pernah ngantor. Aku ada kantor tapi udah nggak pernah ngantor. Nah, caranya gimana? Delegasi sama orang lain. Yes. Aku waktu itu membangun sistem, membangun network, ya membangun success story. Jadi memang ada musim yang seperti itu sampai akhirnya sekarang udah mulai bisa didelegasikan. Iya. Nah, aku eliminate. Mau nggak mau takat. Puji Tuhan ketika bisa udah dibangun semua bagus. Sekarang aku tiap kali misalnya selesai nih, besok pulang nih dari Semarang ke Jakarta pulang, udah nggak kemana-mana. Nongkrong aja di rumah, main sama anak, renang lah, hangout sama mereka lah, bla 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 dan segala macam. Puji Tuhan ya, aku paling kerasa sebenarnya.
hubunganku sama anakku pertama itu dipulihkan. Wow. Jadi anakku pertama dia ada speech delay. Ini PR besar buat aku karena buat kita sekeluarga lah, karena dia punya pertumbuhan secara ya pokoknya pertumbuhan lebih lambat gitu loh. Ya. Jadi itu jadi PR banget, dan puji Tuhannya sekarang dia udah oke banget, dan bahkan tiap kali mesti nanyain, Dedi pulang kapan? Oh, iya. Terus sekarang kalau pulang lo mani gua, tuh anak langsung peluk gue sekarang. Tapi itu kan proses yang harus dilalui ya. Nggak aku ngomong. Banyak orang kadang-kadang gini, nggak bisa dipungkirin. Sorry to say, banyak orang nutupin. Iya. Ya. Betul. Kisah gagalnya nggak mau ketahuan. Benar, Kalau aku ya. ngomong aku sekarang, aku orang yang gagal, tapi aku mau bangkit lagi. Aku tahu apa yang salah, aku tahu apa yang salah prioritas, ngatur segala macam. Aku tahu aku harus memperbaiki dan segala macam. Dan itu tak lakukan. Dan aku every morning, aku selalu, misalnya aku ada di rumah gitu, aku selalu untuk ngingetin mereka worship sama Dedi. Itu yang tak lakukan. Karena aku kan pagi kan ada worship waktu Indonesia menyembah. Jadi aku ajak mereka untuk worship bareng. Dan aku sama istri, puji Tuhan, kita sekarang ngatur segala macam, punya quality time sendiri dan semuanya. Tapi ya baru kejadian, bisa dikatakan mungkin lebih idealnya mungkin di tahun ini, sama atau mungkin tahun kemarin udah transisi. Lebih ideal, bisa dikatakan. Dulunya nggak ideal, tapi yang penting gini loh. Jadi menurut aku tuh, aku tahu mungkin yang mendengarkan ini, Anda seorang ayah bisa jadi, atau Anda seorang suami yang lagi banyak kesibukan. I know your struggle, aku ngalamin juga. Tapi kalau kita, yang penting gini, kita punya kesepakatan dengan istri. Ngomong, yang aku kasih aku waktu selama setahun ini, yang penting kita jaga hidup bener di hadapan Tuhan. Itu jaga bener-bener. Aku cuma bisa ngomong dari sisi suami ya. Yang kedua, pokoknya selalu punya berusaha terus. Aku sampai hari ini aja, suami itu terbuka semua sama istri itu butuh proses. Iya. Ya, intinya kita berusaha terus untuk connected sama pasangan kita. Itu penting banget. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita lagi di sana, tapi stay connected. Aku lagi di luar kota, stay connected gitu. Itu yang kita lakukan. Ya, puji Tuhan semakin kesini, puji Tuhan semakin baik. Dan hari ini buat aku nih buat aku nih pencapaian besar. Dimana hari ini aku sama istriku bisa melayani bersama-sama. Aku tahu tuh cita-cita Yesua juga. Gak gampang. Lagi Yesua anaknya lagi 1 tahun lebih dikit. Berapa bulan tadi? Kalau kita sekarang di rumah lagi mulai starting, kita punya komsel. Jadi udah nggak lagi, lebih tepatnya nggak cuma ngurusin karya, tapi mulai ngurusin jiwa. Wow. Itu another miles yang kita sekarang bangun gitu loh. Jadi tapi itu memang setelah aku menikah 10 tahun. Wow. Jadi takes Perjalanannya ya kok. Gitu. Jadi siapapun kita dimanapun, engkau gagal nggak apa-apa, engkau hari ini salah nggak apa-apa, tapi yuk tata lebih baik. Mumpung ini momen, ini bakal tayang kapan? Minggu depan kan? Minggu depan. Jadi masih akhir dari 2023 ya. Yes, akhir. Tata hidupmu, doa. Aku sama istri punya kebiasaan, setiap tutup tahun kita punya kebiasaan, kita akan pulang ke Surabaya, kita akan naik ke Bukit Doa. Ada Bukit Doa favorit kita di Surabaya, ya, naik ke atas daerah Prigen sana, doa bareng, minta petunjuk Tuhan, visi Tuhan apa. Kan bisa jadi tahun depan kok disuruh berdiam diri ya, bisa jadi. Karena tahun lalu kita dapatnya yang kita mesti muridkan orang nih, padahal istriku paling anti memuridkan. Duh, beneran. Aku juga nggak punya pengalaman bagus di situ. Ngurusin orang tuh susah. Iya, betul. Ngurusin karya lebih gampang ya. Iyalah. Gitu. Sangat jauh dong. Bener kan? Tapi kejadian loh, digenapi loh. Dimana kita tuh dibentuk dari tahun lalu, dipertemukan sama orang-orang yang tepat, sama cerita kayak Yesua tadi. Dan akhirnya kita berdua hatinya terbuka, kita sepakat dan segala macam. Sampai akhirnya menurut aku sekarang udah jauh lebih balance. Gitu. Jadi tuh gimana bisa baginya? Proses panjang. Benar. Takes time Proses banget ya. panjang. Dan ketika kita ya pokoknya gini, berbuahlah di setiap musim hidup. Amin. Kalau hari ini memang musimnya belum ideal untuk ngurusin ini dan itu, nggak apa-apa. Perjuangkan. Yang penting kamu hubunganmu sama Tuhan,
hubungan dengan orang-orang komunitas itu jangan hilang. Pertahankan itu. Yes. Hubungan dengan orang-orang yang mementor kita itu jangan sampai hilang karena kita selalu butuh orang lain untuk melihat kehidupan kita. Yes. Mentorku tiap kali ketemu nggak pernah tanya pelayananku gimana, dia cuma tanya pernikahanmu gimana. Bener. Cuma itu aja, pernikahanmu gimana. Kamu masih ada duit nggak? Beneran. Mentorku selalu ngomong bicara tentang relationship dengan ini, Keluarga, istri. financially gimana, Iya. dan segala macam. So, tapi ingat proses. Yes. Jadi nggak akan bisa. Kedepan apakah akan selalu ideal? Aku mendingan ngomong nggak tahu. Tapi aku percaya in every season anugerah Tuhan itu ada. Amin. Itu yang mesti dipegang. Panjang ya. Ya, kayak kuliah 1 SKS ini. Benar. Kuliah apa kehidupan karena rumah kita belum tangga. menikah, jadi Iya, itu jadi bukan- kita Karena butuh. Iya. Bener. Nggak segampang yang dibayangkan. Iya. Prosesnya panjang. Iya. Iya. Wah, kalau saya mah Gimana kok? Gak mau. kalau aku kan karena memang aku lahir dari keluarga yang papa mamaku tuh papa ya, pelayanan tuh nomor 1 gitu. Jemaat dulu ya, Iya, ya. dulu. Jemaat tuh nomor 1, keluarga tuh nomor sekian gitu loh. Jadi memang karena udah lahir dari latar belakang seperti itu, aku waktu bangun keluarga, aku udah punya sebuah prinsip sendiri Iya. gitu loh, bahwa keluarga aku harus nomor 1 Iya. gitu. Jadi jadwalku pun aku selalu diskusi dengan istri gitu. Oke nggak? Iya. Boleh nggak gitu? Kayak nih pergi ke Amerika seminggu gitu kan? Gimana menurut kamu? Ya dia nanya balik ke aku, kamu beneran pengen nggak? Kita tanya Tuhan aja gimana. Kalau visanya keluar berarti memang boleh berangkat gitu kan? Ya memang kesepakatan itu penting ya di antara Iya. suami istri. Dan ya itu aku jadinya selalu keputusan apapun, walaupun itu cuma aku pribadi, aku selalu sharing ke istriku. Tanya Beb, istri. aku tanggal segini, kecuali eklat karena eklat kan ya udah dari ya keputusan mereka Ya. gitu. Tapi kalau soal pelayanan gini, Beb aku ada ini gimana, ambil gak? Kalau dia bilang nggak usah gitu, aku nggak gitu. Tapi kalau memang aku bilang aku kenal nih sama orangnya gini, menurut aku harus pergi deh. Ya itu aku diskusi. Jadi semuanya segala Iya, sesuatu iya. aku diskusikan, dan dari awal memang aku orangnya lumayan supel ya. Aku apa aja aku ceritakan memang kan. Gitu. Jadi ya sejauh ini puji Tuhan aman gitu ya, Oke. makanya tolong terus didoakan Ya, ya. selalu. Kayaknya masih sangat panjang nih perjalanan nih ya, kita nggak tahu nih ntar kayak gimana gitu kan Iya. gitu. Tapi puji Tuhan selama ini ya aman sih, puji Tuhan aman karena itu keterbukaan tadi ya, kayak Yes, Koki bilang benar-benar. ya, keterbukaan, dan aku selalu libatin istriku dalam pengambilan keputusan. Jadi sejauh ini kita selalu masih sangat aman, puji Tuhan. Semoga aman terus. Amin. Kecuali kalau istriku lagi dapet. Oh iya itu semua cewek. Semua cewek kayaknya. Semua cewek kok. Kita juga nggak bisa kontrol diri Iya, nggak bisa kita kontrol gitu. sih kalau ini. Iya, itu sih. Wow. Wow, seru banget. Jadi cuman kita harus segera bergegas Yes. Iya nih. untuk menutup acara ini karena udah overtime banget ya kayaknya ya. Seru ya. Ini berarti Seru banget ini. dibagi 2 video. Iya. Iya, jadi kayak Dapat 2 konten dong kalian. 2 part, Wih, lumayan part 2 dong. gitu. Iya. Next untuk part 2 gitu kayak gitu ya. Oke, thank you banget Ko Frankie sama Ko Sama-sama. Yesua. Thank you banget. Terima kasih. Banyak hal yang kita belum dengar sebelumnya, terus kita dengar di sini, seneng Jadi banget sih. bekal ya. Ya, semoga kita juga tayangan ini bisa memberkati buat semuanya Amin. yang nonton. Mungkin terakhir deh pesan-pesan buat jemaat yang nonton dari Ko Frankie. Pesen-pesen. Iya. Tadi udah pesan banyak ya. Iya. Tadi kita udah pesen soto berarti. Aduh enak sih itu sih. Soto Mbak Lin. Iya itu. Iya, Mbak. Oke, kalau dari aku jangan hanya nyanyikan penyembahan tapi hidupilah penyembahan. Amin. Sedap. Sedap. Udah lah itu aja. Banyak caption ya nanti Iya, kita kalau buat lihat. caption ke. Caption. Kalau Kalau dari aku ya sekali Yesus namanya Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Oke, thank you banget buat semua yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe channel GB Crown Palace, channel Ko Yesua, channel Ko Frankie Thank juga. you. Support Di-subscribe kita semua. semua. Amin. Biar kita channel yang kita sedang bangun ini bisa memberkati Amin. lebih banyak Amin. lagi orang. Amin. Mungkin sebelum kita bye-bye kita berdoa bersama. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pembahasan pada hari ini. Biarlah apapun yang telah kami bicarakan Tuhan dapat menjadi jalan keluar, dapat Amin. menjadi kekuatan
Buat semua yang menyaksikan Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan, khususnya Ko Frankie dan Ko Yosua dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kesehatannya Tuhan, dalam setiap keluarganya. Biarlah Tuhan Yesus Kau lebih dominan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan biarlah tayangan ini dapat memberkati lebih banyak lagi orang di luar sana Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye-bye. Bye.